Bang. Bangsa itu kalau kita berbicara seperti Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. itu agama. Saya tanya, termasuk tidak kami umat Islam yang ada di Indonesia ini? Termasuk. Nah itu, terus apa yang Anda elakkan? Kenapa Apa yang Anda elakkan? Bang Juma? Kenapa abang lebih merasa bahwa semua itu hanya kepada Islam? Iya karena memang kami dipikirkan sasaran. juga. Kami Oh, enggak. sasaran kristenisasi. Oh, enggak, Apanya Bang. yang enggak? Apanya yang enggak? dong. Apakah enggak? Memangnya di muka bumi ini hanya agama Abang Juma aja, Islam? Iya bukan, salah satunya kami jadi sasaran kristenisasi. Oh enggak, salah. Kok kalau enggak sasaran. pula? Kok enggak pula? Kalau sasaran, kalau Abang katakan sasaran, ya. Lah ikut itu kan ada perintah di dalam kitab saudara. Jadikan seluruh bangsa. Betul. Anda sudah mengakui, termasuk bangsa Indonesia yang adalah mayoritas Islam. Anda sudah akui tadi. Kok Anda ngelak Tetapi lagi? di dalamnya Abang, di dalamnya tidak ada paksaan. Jadikan. Iya, jadikan. Mana toh? Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitab saudara. Jangan paksa. Mana dalilnya? Kalau misalnya saya tawarkan Ada? Injil kepada Bang Juma, Abang tidak terima, kan kita nggak bisa paksa. Iya, karena ini negara hukum. Oh, mau dimanapun kita nggak bisa paksa. Oh, enggak bisa dong. Enggak. Enggak bisa dong. Baca sejarah gereja Katolik pertama kali. Coba Yang lihat yang tidak sepaham dengan paham gereja dibunuh. di mana datanya, minta data. Oh, ilmuwan. Ada berapa ilmuwan yang kemudian sangat familiar di kuping kita ini yang dibunuh Loh, gara-gara Abang, tidak sepaham dengan gereja. kalau Abang bilang gitu, saya pun bisa membuat satu pernyataan demikian yang sama, toh. Ya, mana dalilnya di Al-Quran pemaksaan untuk menjadi Islam? Ada enggak? Yang Abang nggak? katakan tadi datanya mana? Galileo itu gimana? Enggak, Galileo data itu yang- gimana? Data yang Abang katakan tadi sama kita kan kita dengar. Sederhana itu, Bang. Sekarang Anda buka Ulangan 20, Loh, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Kenapa? jadi harus bisa dibedakan Bang Juma, mana bangsa, mana agama. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Kami umat Islam ini termasuk bangsa nggak di situ? Oh, tentu termasuk bangsa karena kan Abang. Nah, ya sudah. Abang Terus suku Abang apa yang ada. Anda bantah? Iya, Apa tapi yang kan Anda bukan hanya bantah Islam kalau saja, begitu? Bang. Bukan hanya Islam saja di muka bumi ini. Iya, saya ngerti. Iya. Kami berbicara skala Islam karena kami Islam. Kan perintahnya, Iya. jadikan seluruh bangsa. Anda sudah mengakui, termasuk Islam. Ya sudah. Tapi tidak ada pemaksaan. Bukan di situ. Nggak ada Bukan di situ pemaksaan. duduk perkaranya. Saudara, kalau Anda punya IQ, bukan di situ duduk perkaranya. Duduk perkaranya Anda harusnya menjawab, kalian umat Islam disuruh menjadi pengikut si ini. Itu. Si ini siapa? Si ini siapa? Ada satu kisah dalam Alkitab. Ketika Ya. Yesus Silakan. mengutus 70 murid. Dia suruh utus untuk memberitakan Injil itu, kabar baik itu. Lalu apa kata Yesus? Kalau kamu tiba di suatu tempat, lalu kemudian orang itu tidak menerima salammu, ya, artinya tidak menerima kehadiran maksud dan tujuanmu, kamu kebaskan kasutmu lalu tinggalkan tempat itu. Itu artinya apa? Tidak ada Ya, coba Anda tunjukkan tertulis di mana dalil itu. Silakan tunjukkan Sabar di ya, mana. sambil saya cari. Nanti ngomong-ngomong saya sambil Matius cari dulu. 10 ya. ayat 12. Nah, itu dia. Oke. Teman saya dapat. Puji Tuhan. Oke. Iya, itu Kita salah baca satu. ya. Iya. Berapa tadi, Bang? Matius Saudaraku? 10 ayat 12. Oke, Matius 10 ayat 12. Itu Oke. Judul Dengarkan. perikopnya Iya, Yesus saya ngerti. mengutus ke-12 rasul. Oke, saya ngerti itu. Saya ngerti. Ini Yesus kan ya? Ini Yesus kan? Iya. Ini berbicara mengenai Yesus kan? Saya ngerti dan pemahaman saya ada di situ. Pengutusan rasul Izin, Bang pengutusan. Juma. Iya, sabar. Izin saya baca dalilnya. Izin saya Ya, baca dalilnya, nanti Bang. saudara, sebelum Anda baca data nomor 12-nya, boleh saya minta izin Anda baca dari data nomor 5? Boleh. Oke, silakan. Saya baca 5 sampai lengkap aja nggak apa-apa kah? Boleh, silakan. Oke, silakan. saya minta 5 sampai 14 Ingat aja. dulu ya saudaraku ya, ingat ya. Ini perintah Yesus kepada Bani Israel muridnya ya. Ya, tapi izin saya Oke, baca oke. lengkap ya, Bang ya, Bang Juma ya. Boleh. Silakan Ya, dengan siap, senang siap. hati.
Oke, Berarti Anda harus Matius- membacanya sampai nomor 15. Silakan. Siap. Matius 10 ayat 5 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan. Oke, baik. Saudara, Anda sudah membaca Matius 10 ini dengan katanya Anda telah membantu saya untuk kemudian memilah antara ajaran Yesus, anak Maria, dan Kristus yang keluar dari kubur. Data yang Anda baca tadi, jelas Yesus melarang murid-muridnya ke bangsa lain, melainkan kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus tuh. Ya. Sedangkan yang keluar dari kubur meminta untuk ke seluruh bangsa, untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ini 2 misi yang berbeda. Yesus anak Maria melarang ke-12 muridnya ke bangsa lain. Kristus anak bumi itu justru mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Kalau Yesus anak Maria, kan di awal saya sudah mengatakan, anak Maria ketika mengajar untuk menjadi pengikutnya, maka orang itu akan dihantarkan menjadi penganut Taurat, disebut Yudaism. Sedangkan yang keluar dari kubur ini anak bumi, anak yang dilahirkan oleh bumi, keluar dari kubur, itu memerintahkan kemudian pergi ke seluruh bangsa dan menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Muncul pertanyaan, ini Kristus yang mana? Menarik sekali ini. Ya, silakan Anda jawab, silakan. Ya, oke. Dari ayat yang saya bacakan tadi, betul memang itu tidak disuruh untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain, tetapi kepada domba-domba yang terhilang, yaitu umat Israel. Tetapi poin penting dari pembacaan itu adalah bahwa Injil diberitakan tidak dengan paksaan. Itu yang pertama dulu. Ya. Karena Yesus kasih pesan ayat 14 itu, apabila yang tidak ada orang tidak menerima, tinggalkan, kebaskan itu. Jadi jangan kau pernah paksa. Itu poin yang pertamanya. Lalu yang kedua, Bang Juma tadi katakan bahwa ini misi yang berbeda. Satu dari Yesus, satu dari Kristus yang bangkit. Monggo datanya, Bang Juma. Saya baru kali ini dengar datanya bahwa ada Kristus yang lain ini. Ini menarik sekali. Kita bisa minta makanya duduk di sini. Anda duduk, jangan turun, jangan kemana-mana, gunakan akal, jangan doktrin, jangan dogma. Oke ya? Anda sadar nggak di Matius 10 itu kalau Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya ke bangsa Israel saja? Anda sadar nggak? Itu sudah fix, Bang. Itu oke, kita nggak masalah itu. Cuma tadi Oke, sepakat kita ya. Yang saya kejar itu kan dari Abang. Oke, sepakat kita. Bahwa ini dua perintah yang berbeda. Sabar, gantian. Berarti Yesus dan murid-muridnya memang mengakui kalau mereka ini adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel tok, dan jangan ke bangsa lain. Titik, kita kunci di situ. Yang jadi permasalahan makhluk yang keluar dari kubur ini siapa ini? Ini siapa yang keluar dari kubur memerintahkan kemudian bangsa lain menjadi pengikutnya? Ini siapa? Jangan Anda jilat ludah Anda sendiri yang Anda panjang lebar membaca dalil ungkapan-ungkapan Yesus, konsep kurikulum pengajarannya dia. Jangan Anda jilat ludah Anda sendiri, Anda mengatakan itu adalah Yesus anak Maria. Ingat,
Tadi dia berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Muncul pertanyaan, yang keluar dari kubur ini itu siapa? Oke, bisa saya jawab, tanggapi sedikit. Ya itu kewajiban Anda memang. Tapi jangan ngeyel, silakan. Oke. Sebenarnya kita nggak pernah mempunyai narasi itu. Yang punya narasi itu kan Bang Juma. Keadaan yang memaksa. Nggak, narasi itu dibangun oleh siapa? Kita nggak pernah membuat Keadaan yang memaksa itu tertulis dalam Bible. Keadaan yang mana? Dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Iya, apa hubungannya dengan bahwa ada Kristus yang lain? Hubungannya di mana? Itu yang keluar dari Korelasinya. kubur memerintahkan orang lain untuk ke bangsa lain itu siapa? Di mana? Ada dalilnya yang keluar dari kubur? Matius 28 nomor 18 nomor 19. Oh, itu. Lalu Matius. Anda bahas yang mana? Matius 28. Itu masih Yesus yang sama, Yesus dari Nazaret. Ayo silakan Anda buat saya jadi gila kayak Anda. Yesus berpesan di Matius 10 jangan ke bangsa lain. Iya, betul. Iya, betul. Dalam konteks Terus? pada waktu Matius 10 itu kan? Memang, lalu harus kemana? Ini kan dalil. Ini kan dia berbicara sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, bangkit. Apa hubungannya Dalam Anda Matius 10. mengaitkan itu? Apa hubungannya dengan meninggal? Itu Apa hubungannya dengan meninggal? Itu dua Apa hubungannya? peristiwa, Bang Juma. Justru inilah yang membuktikan ada dua Kristus yang berbeda. Oke, saya terima. Saya coba narasi, tangkap dulu narasinya. Ada dua Kristus yang berbeda, berarti Wajib. konsekuensinya, Yes. konsekuensinya begini. Kalau ada dua Kristus yang berbeda, berarti ada dua peristiwa kelahiran. Betul? Ada yang dilahirkan oleh bumi, perut bumi. Betul tidak? Betul tidak? Ada dua Betul. peristiwa kelahiran. Benar. Oke, siap. Sekarang kelahiran yang pertama itu di Bethlehem. Yes. Lalu kelahiran yang kedua di mana? Yang keluar tuh. Loh, nggak bisa dong, Bang Juma. Loh, kok nggak bisa? Harus melewati Kenapa nggak proses bisa? dari anak-anak toh, namanya kelahiran. Loh. Hei, jangan Anda memaksa keadaan. Nggak. Keadaannya jelas. Satu, Yesus Kristus mengatakan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Betul? Betul, saya tidak tolak itu. Lalu yang keluar dari perut bumi ini memerintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Ini siapa? Konteks kelahiran yang abang kan tadi kan sepakat bahwa kalau ada dua Kristus berarti ada dua kelahiran. Tidak mesti Betul. dua kelahiran dari rahim manusia. Loh, Sekarang- berarti kan ada dua peristiwa berbeda itu berarti. Sekarang coba Anda baca 2 Korintus 11 nomor 4. Apakah ada dua kelahiran di situ? Nah, kalau Korintus itu dia sudah Paulus. Ini kan Matius. Iya, ini iya memang betul. pas. Makanya. Matius ini masih alur yang sama dia, Bang Juma. Enggak. Saudara, saya ingin buktikan kepada saudara bahwa Paulus mengatakan ada Yesus lain. Enggak, kita enggak ngomong Paulus dulu. Ini kita bahas Matius dulu. Saya lebih mendudukkan data yang ada di Bible daripada congor. Paulus mengatakan bahwa ada Yesus lain. Pertanyaan saya, apakah ada dua kelahiran? Kenapa tiba-tiba Bang Juma percaya sama Paulus? Katanya nabi palsu. Anda yang harus percaya, bukan saya. Berarti kan Bang Juma percaya kepada pernyataan Paulus. Berarti Paulus bukan nabi Saudara, palsu, rasul palsu. Saudara, ini catatan Paulus ini Anda percaya catatan sejarah atau ini hanya alibi doang? Enggak. Abang Juma percaya Paulus itu rasul? Saya tidak percaya. Lalu Kenapa abang percaya bahwa ada dua Kristus? itu kata Paulus. Loh, berarti abang, Itu kata Paulus. abang mau pegang omongan siapa kalau begini? Berarti abang tanpa disadari. Itu kata Paulus. Paulus yang mengatakan ada Kristus lain. Kok Anda yang membantah? Berarti Bang Juma percaya dong sama Paulus. Kenapa larinya ke saya, Cahayu? Saya mengatakan kepada saudara bahwa memang ada dua Kristus. Saya percaya itu. Dan Paulus mengatakan ada Kristus lain. Enggak, Bang Juma, kan konsekuensinya begini. Kalau Bang Juma mengangkat narasi Paulus, berarti Ya. sebenarnya Bang Juma ini menyetujui bahwa Paulus itu rasul. Itu cara gereja. Itu Nah. cara gereja. Itu cara gereja untuk menipu lawan. Tapi Belum, sorry ya saudara, sorry. Yesus berkata di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26,
bahwa ada Kristus lain selain daripada dirinya. Oke. Maafkan saya hanya ingin mengatakan kepada Baik, saudara bahwa kelebihan orang Kristen dibandingkan orang Islam adalah Kristen itu buta terhadap Bibelnya sendiri. Itu kelebihannya orang Kristen. Mereka percaya doang. Mereka hanya beriman dan meyakini tanpa mereka paham isi Bible. Itu kelebihannya orang Kristen. Itu kelebihannya orang Kristen. Seperti seekor kera telanjang, tapi mereka tidak malu. Sama itu orang Kristen tuh. Kelebihannya itu di situ. Saya salut sama orang-orang Kristen ini. Oke, boleh saya tanggapi pernyataan Bang Juma? Silakan, jangan menanggapi. Silakan Anda bantah Baik, data oke. Bible. Anda saat sekarang ini perang dengan Bible Anda sendiri. Siap. Silakan. Bang Juma. Saya sangat menghormati pemikiran Abang terkait dengan kitab-kitab kami, dan itu cukup baik ya untuk mengasah kami. Nah, cuma begini, kalau memang narasi Bang Juma bahwa memang mengatakan bahwa ada dua Kristus, nah memang ini hal yang memang harus dibuktikan Bang Juma. Karena kalau berbicara ada dua Kristus, kita berbicara tentang konsekuensinya ya. Konsekuensi logisnya adalah bahwa ada dua peristiwa kelahiran. Itu tidak bisa kita bantah. Tanya akhirat Yesus. kita tidak bisa bantah itu. Setuju Bang? Tanya Yesus. Enggak, ya artinya Tanya begini. Yesus. Karena Kita Yesus nggak- mengatakan ada Yesus lain. Kita konsekuensi logis dulu Bang. Berarti Yesus Anda yang harus tanya. Yesus, kalau Anda mengatakan ada Yesus lain, berarti ada dua kelahiran. Itu kan persyaratan yang Anda buat sendiri. Sedang- Itu Bang persyaratan Juma. yang Anda buat sendiri. Abangku. Anda yang begini. membuat persyaratan itu, maka Iya. beban untuk menjawab ya ada pada diri Anda. Betul, oke Kanda. Oke Kanda. Begini. Iya. Kalau tadi kan kita buka Matius 10 dengan Matius 28. Nah, kalau kami Yes, Kanda, yes. Kanda bahwa Matius 10 itu ketika dia belum disalibkan. Tapi Matius 28 ketika dia sudah bangkit. Jadi kita meyakini bahwa itu Kristus yang satu. Tidak mungkin ada Kristus yang lainnya gitu. Jadi tidak ada, artinya- tidak ada narasi dua Kristus. Gitu Kanda. Artinya Anda ingin mengatakan bahwasanya ketika Yesus itu mati masuk ke dalam tanah, begitu dia bangun dari kubur, dia lupa ingatan. Enggak. Kalau dia lupa ingatan, kalau dia lupa ingatan, maka dia tidak akan Yes. mengunjungi Petrus. Masalahnya bukan begitu. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, sabar. Matius 24, nomor 23-24, Yesus mengatakan Kristus palsu akan mendatangi murid pilihan. Di mana? Berat Ayo kita memang, buka. berat Buka dulu. memang. Kebenaran Kanda, itu buka memang dulu. pahit. Kanda, Tapi buka itulah yang dulu. Anda harus Matius telan. berapa? Matius berapa? Kanda? Matius 24 nomor 23 nomor 24. Oke, Kristus oke. palsu mendatangi murid Mantap. pilihan. Siap. Bisa saya tanggapi Kanda? Silakan, Anda baca dulu data, habis itu Anda bantah data Anda. Silakan. Iya. Baca dari ayat yang keberapa ini? Nomor yang keberapa saya harus baca? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. 23, 26. 23 Oke. sampai 26. Silakan. Siap Kanda. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan dahsyat dan mujizat-mujizatnya sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia di mana ada bangkai di situ burung nazar kerumun. Bisa saya tanggapi kitab saya ini abangku? Silakan. Oke. Nah, dari pembacaan Matius pasal 24 nomor 1 sampai dengan nomor 27 itu sangat jelas sekali bahwa itu konteksnya adalah tentang akhir zaman. Berarti ini berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, poin penting dari semua yang dibaca itu adalah pada ayat yang ke-27. Itu poinnya, itu intinya. Bahwa sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Berarti dia sedang membicarakan sesuatu yang akan terjadi kemudian tentang nubuatannya datang untuk kali yang kedua ke dunia ini.
maka sebelum peristiwa kedatangan dia yang kedua kali untuk ke dalam dunia ini akan terjadi penyesatan yang dilakukan oleh si jahat itu, bahwa nanti Siapa? oh ya Yesus ada di sana, oh Yesus ada di sini, padahal belum waktunya. Nah itu konteks pada pembacaan Matius 24 Kanda. Demikian. Baik, saya bantah. Ketika Anda mengambil data 27, itu sudah membantah dan menggugurkan agama Kristen. Camkan kalimat saya. Kenapa? Karena Yesus mengklarifikasi, menetralisasi, menghapuskan semua Kristus-Kristus yang datang, baik kepada orang Islam yang mengaku mimpi bertemu Kristus, orang Islam yang murtad karena mengaku bertemu dengan Kristus, Paulus yang berjalan di padang gurun yang mengaku bertemu dengan Kristus, penulis kitab Wahyu yang mengaku kedatangan Yesus Kristus, Ananias yang mengaku kedatangan Yesus Kristus, semua dinetralisir. Jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Apa yang dimaksud dengan Yesus pernyataan di Matius 24 nomor 27 itu? Waspadalah, baca nomor 4-nya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya Yesus berpesan akan datang Kristus-Kristus yang bukan dirinya. Kalau ada yang mengaku, jangan kau percaya, sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikian pula nanti kedatangan Anak Manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus ada sinar, ada cahaya sampai timur ke barat enggak? Belum. Jangan kau percaya. Baca nomor 29-nya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak tanda di atas langit Anak Manusia. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat Anak Manusia. Apabila tanda-tanda itu tak ada, namun ada orang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, itu palsu. Jadi Yesus mengatakan jelas toh, kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, ada mengaku bertemu saya di dalam bilik rahasia, jangan ente percaya, itu bukan saya, itu palsu, itu Kristus palsu. ITG Inilah sama nanti juga. sabar. Inilah makanya saya katakan ketika Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Lalu Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Jadi kalau ada Kristus, ia mengajarkan untuk menjadi pengikutnya, dan yang menjadi pengikutnya ini bukan Yakub punya anak, maka itulah Kristus palsunya. Itulah yang keluar dari kumur yang kamu ikuti. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kita disuruh ikut siapa ini? Yesus anak Maria hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel, sedangkan yang keluar dari kubur ini seluruh bangsa mau dijadikan sebagai pengikutnya. Jangan-jangan ini adalah sibilisis. Karena Yesus mengatakan waspadalah, dia akan menyesatkan banyak orang, tapi memakai namaku. Banyak orang itu mana? Aliteng, Karisten. Itulah banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini. Silakan. Oke, terima kasih. Bentar, ITG. Darel, ini nanti giliran Anda setelah Bang ITG. Bang ITG dulu, ini lagi hatuhan, nanti gantian. Silakan Bang ITG, di mute dulu Darel. Iya, sampai dengan saat ini saya tetap menghargai cara pemahaman Bang Zuma dalam melihat konteks Alkitab ini. Ya kita hargai. Tetapi saya selalu ingin menyampaikan begini Bang Zuma, bahwa apa yang kita baca tadi di dalam Matius 10 dan Matius 28 itu dalam dua cerita yang berbeda. Bahwa Matius 10 itu tentang pada saat Yesus sebelum dia disalibkan, mati dan bangkit. Itu jelas dua hal yang berbeda. Lalu kemudian Matius pasal 28 itu setelah dia mengalami kemenangan, setelah dia mati di kayu salib, mati 3 hari lalu kemudian bangkit, lalu ada pesan. Nah,
itulah yang dikatakan tadi di dalam Matius pasal 24 itu. Nah, bersesuaian dengan Matius pasal 24 itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke Yang ke-11. Saya bacakan sebentar. Dan berkata mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi, dalam Matius pasal 24 tadi, konteksnya itu adalah tentang untuk kedatangan dia kali yang kedua. Sedangkan dalam konteks Matius pasal 10 dan Matius pasal 28, itu dalam konteks pada saat itu sebelum dia naik ke sorga. Jadi ini dua hal yang tidak bisa Bang Juma paksakan begitu, Bang Juma. Maka kita melihat secara utuh bahwa menurut Abang bahwa ada dua Kristus, oke, saya terima. Tapi kita buktikan dulu dong. Kalau ada dua Kristus berarti tetap ada dua peristiwa kelahiran itu. Kelahiran pertama itu adalah di Bethlehem. Lalu kelahiran yang Kristus yang lain ini di mana? Nah, itu kan harus ada pembuktian. Kalau tidak ya itu mungkin bisa saja itu mungkin pendapat, dan kita hargai pendapat demikian, tapi butuh pembuktian dong kalau begitu. Kalau ini kan kita bisa buktikan, Bang, bahwa Kisah pasal 24 itu bersesuaian dengan peristiwa nanti dia datang kali yang kedua, peristiwanya itu. Nah, ini yang saya mau supaya kalau memang Bang Juma bisa memberikan data-data yang konkret dan lain sebagainya, saya rasa kita hargai pendapat Abang bahwa ada dua Kristus. Berarti ada dua peristiwa kelahiran itu. Nah, satu sudah ketemu kita di Bethlehem. Nah, satunya ini di mana? Nah, itu poin penting. Karena kalau tidak bisa dibuktikan bahwa betullah yang bangkit dari kubur itu yang lahir di Bethlehem, Bang Juma. Selama Abang belum bisa membuktikan kelahiran Kristus yang satu itu di mana, maka yang bangkit dari kubur itu adalah Kristus yang lahir di Bethlehem, anak Maria itu. Demikian. Saya sederhanakan. Anda percaya nggak ketika Yesus berkata, sebab Kristus palsu? Anda percaya nggak bahwa ada Kristus palsu? Kristus palsu dalam konteks sebelum dia datang memang ada. Oke, pertanyaan saya kalau begitu Anda sudah mengiyakan memang ada. Apakah ada dua kelahiran? Apakah ada dua kelahiran? Yang dimaksud oleh Yesus itu Kristus palsu itu Kristus yang mana dulu? Kan Kristus yang mengaku dia datang kedua kali. Saya ulang. Ketika Anda mengatakan saya mengakui adanya Kristus palsu, pertanyaan saya, apakah Anda mengakui ada dua kelahiran? Oh, kan kalau Abang tadi saya tidak pernah mengakui ada dua kelahiran, Bang. Karena kita tidak pernah mengatakan Kristus tapi ada dua. Anda mengakui adanya Kristus palsu. Kristus palsu dalam konteks kedatangan kali yang kedua dia itu bukan berbicara tentang pasal Matius 10:28. Itu dua hal yang berbeda. Kristus palsu. Iya. Artinya Kristus yang bukan Yesus anak Maria, iya kan? Bang Juma kan mau membuktikan bahwa Matius 10 dengan Matius 28 itu dua pribadi yang berbeda, bukan? Justru ini yang saya katakan, klarifikasi Yesusnya sendiri yang mengatakan di Matius 24 yang menceritakan tentang keluarnya manusia dari kubur itu 28. Sebelum Matius 28 diawali dulu Matius 24. Sadar nggak ini? Sadar nggak Anda ini? Bisa nggak saya runtutkan ceritanya begini? Saya runtutkan dulu, Bang, ya. Saya runtutkan ceritanya begini. Matius pasal 10 dengan Matius 28 itu dalam konteks Yesus masih ada di bumi. Abang paham ya? Lalu dalam konteks Matius pasal 24 itu, konteks ketika dia sudah naik ke sorga, itulah yang dijelaskan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 tadi. Oke. Jadi Abang harus tahu peristiwa itu, gitu loh. Oke, saya ikuti maunya Anda, Anda. Sekarang begini. Kalau yang dikubur dan yang disalibkan ini bukan Yesus anak Maria, berarti yang keluar dari kubur palsu kan? Kita tetap mengakui bahwa itu anak Maria semua. Ya itu kan Anda memaksakan. Ini kelemahan saudara. Kelemahan saudara. Kelemahan saudara itu di situ. Abangku, Kanda, karena belum ada bukti yang mengatakan ada peristiwa kelahiran Kristus yang lain. Lalu bagaimana dengan Kristus palsu? Haruskah ada kelahiran? Kanda, Kristus palsu itu ketika Kristus yang asli itu yang putra Maria itu sudah naik ke sorga. Masa Kanda nggak bisa? Lalu ada kelahiran lain? Ada kelahiran? Enggak. Masa ada kelahiran, Kanda bukan? bisa melihat peristiwa itu, Kanda?
Nggak ada kelahiran, bukan? Anda, kita minta pembuktian, kata Kanda kan yang bangkit dari Saya kubur. sama juga, saya juga ingin membuktikan. Saya juga ingin pembuktian dari saudara adanya, dengar, adanya Kristus lain. Anda dong yang harus buktikan kepada saya Loh, bahwa Anda ada kan dua mempersyaratkan harus ada kelahiran, harus ada Iya. kelahiran. kelahiran yang kedua, Kristus yang kedua itu di mana? Saya mau tahu, mana? Karena Kanda mengatakan yang bangkit itu, yang bangkit Justru saya yang bertanya. Kanda, kan logikanya Anda mengakui tidak? Anda mengakui tidak adanya Kristus lain? dalam konteks, dalam kurun waktu yang mana ini? Kok jangan waktu yang mana ini? Ini Saya dua peristiwa, bertanya, Kanda. Anda mengakui tidak ada Kristus lain? Iya, maka saya tanya peristiwa yang waktu Yesus Itu masih di bumi. jangan atau Yesus singkat naik? kali, jangan pakai cara Paulus. Halo, Jelaskan kepada kami, Anda tidak mengakui boleh begitu. tidak ada Kristus lain. Oke, gini Kanda. Kita dalam kita mengurai satu peristiwa itu kan kita harus apa? Harus jujur, bukan? Betul tidak, Kanda? Ya, justru karena itu saya bertanya, persyaratan yang Anda minta ke saya kembalikan kepada saudara. Saya Di jawab mana Anda. di saat Anda sudah mengakui adanya Kristus lain, maka persyaratan itu saya kembalikan kepada saudara. Oke. Apakah Anda mengakui ada dua kelahiran? Saya jawab, Kanda, ya. Yang pertama, ketika Yesus itu di dalam dunia ini, maka tidak ada Kristus yang lain. Karena dia masih Kata di dalam siapa? dunia. Halo, Kanda, sabar dulu. Sabar dulu. Kata siapa? Boleh saya jelaskan dulu, Kanda? Ini kan saya memberikan argumentasi saya kepada. Itu kan karangan Anda saja. Oh, enggak. Itu karangan Anda saja. Buktinya Matius 10 dengan Matius 28 Yesus masih di bumi. Itu fakta. Saudara, Anda. siapa bilang Yesus sudah masih di bumi itu? Ada. Siapa bilang? Itu belum naik dia, Kanda. Siapa bilang Yesus Dia belum naik ke surga. itu masih ada di pasal bumi? 28 itu. Justru saudara, justru untuk membedakan antara Yesus yang ada di bumi dengan Kanda. Yesus yang keluar dari kubur, itulah muncul dua Kristus yang berbeda. Kanda baca pasal 28 itu Kristus masih di mana? Ayo coba. Matius 24 dulu mana dengan Matius 28? Enggak, sabar dulu. Sabar juga dulu, Anda juga harus sabar dong. Anda juga harus sabar. Matius 24 dengan Matius 28 duluan mana? Bukan persoalan mana yang duluan, tapi dari urutan cerita. Itu yang kita lihat. Urutan cerita. Maksudnya Anda ingin mengatakan di kitab Anda itu ceritanya berakhir dulu belakangan, nanti Oh, baru enggak. dimulai gitu. Terus Enggak. lalu Bukan begitu, lalu- Kanda. Nggak bisa begitu lalu cara bagaimana? berpikirnya. Lalu bagaimana? Gimana? Ngeyelnya Anda itu Matius melawan 28. Bible itu gimana? Bang kemarin Kanda. jelasin aja. Kanda tahu nggak poin dari Matius pasal 24 itu? Kenapa? Itu pasal 24 itu pun dia masih di bumi, Kanda. Kanda tidak Ya, boleh baca. memang betul. Iya. Anda tahu nggak Pasal peristiwa dua- apa yang melatar belakangi itu? Pasal 28 pun dia masih di bumi. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut di Matius 24, murid-muridnya sudah di langit atau masih di bumi? Oke. Murid-murid. Kanda sepertinya belum ngeh dengan cerita ini sepertinya. Saya dudukkan dengan tinjauan yang berbeda. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, yang mendapatkan pesan di situ murid Yesus atau orang-orang Roma? Pasal 10, pasal 24, pasal 28 Yesus masih di bumi, Kanda. Oke, murid-muridnya? Oh, masih di bumi dong karena dia masih berbicara Oke, dengan para baik. murid, Terima kan? kasih. Izinkan saya menerapi otak Anda untuk Anda paham. Anda sudah mengakui murid-muridnya masih di bumi. Oke. Jangan standar Yesus yang kita pakai. Kita pakai standar murid-murid Yesus. Ketika Matius 24, murid-murid masih di bumi. Ketika Matius 28, murid yang menerima pesan itu juga masih di bumi. Setuju kita? Muridnya pasti masih di bumi dong, Kanda. Ya, setuju kita? Setuju ya? Murid tidak pernah naik ke Oke, surga. oke, setuju, baik. Nah sekarang, ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus lain yang datang kepada muridnya, pertanyaan saya, Kristus lain ini
pemberitaannya datang nggak kepada muridnya? Kanda, waktu dia ngomong itu, dia masih di bumi. Saya tidak berbicara tentang Yesus. Saya berbicara tentang muridnya. Murid. Enggak. Murid. Ada apa dengan murid? Masalahnya apa? Murid datang kepada Yesus di Bukit Zaitun berkata, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Oke? Iya. Ini murid nih. Iya. Bertanya kepada Yesus, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus begini, "Aku datang tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, lalu kemudian kuasa langit berguncang, akan nampak di langit aku, seluruh manusia merantap, seluruh manusia melihat aku." Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, pada saat muridnya belum meninggal dunia, keadaan itu pernah nggak terjadi kepada muridnya? Ada orang yang datang mengaku bertemu dengan gurunya, ada nggak? Jawab dengan jujur. Tidak. Tidak. Saya jawab Anda, saya jawab. Oh, Karena tidak. Iya, bisa saya jelaskan jawaban saya? Tidak. Karena yang ditanyakan oleh muridnya itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti. Pertanyaannya bukan ke situ. Pertanyaannya bukan ke situ. Saya jawab dulu. Pertanyaannya bukan ke situ. Tunggu. Saya berharap yang lawan diskusi saya ini orang yang pernah kemudian belajar. Iya. Supaya nggak nyita waktu saya untuk menggiring saya menjadi bodoh sama seperti lawan bicara saya. Murid Yesus dipesan, "Hei si fulan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang kepadamu dengan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Pertanyaan saya, apakah ada oknum yang datang kepada murid Yesus tersebut benar-benar mempraktekkan apa yang dinubuatkan oleh gurunya, bahwa orang itu mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Apakah ada atau tidak ada? Oke, saya jawab. 1000% tidak ada, karena yang dipertanyakan itu adalah peristiwa yang tepuk akan tangan. terjadi. Tepuk tangan Ya. Semua teman-teman, kita lihat, kita urai kebohongan orang Kristen ini. Kita nggak bohong. Paulus ini Kita pernah uji. nggak mengaku bertemu dengan Kita Yesus uji. di padang gurun kepada murid Yesus? Kanda, kita uji. Kita uji, Kanda. Bisa kita uji? Paulus ini pernah nggak mengaku bertemu dengan gurunya, murid-murid Yesus di padang gurun kepada murid Yesus? Silakan. Paulus memang pernah berjumpa dengan Yesus. Anda tadi mengucapkan tidak pernah. Sabar dulu. Apakah Anda masih layak berdiskusi dengan saya? Sabar dulu. Anda Kanda. tadi mengatakan Tapi tidak dia pernah. tidak pernah mengatakan Sekarang dia Mesias. Anda mengatakan Paulus memang pernah. Tadi Anda mengatakan tidak pernah. Sekarang Anda tidak pernah mengatakan ya mengatakan Paulus dia memang Mesias. pernah. Saudara, apa Anda nggak punya malu? Paulus pernah ngaku dia Mesias tidak? Saya tanya. Saya tidak mempersyaratkan Paulus mengaku Mesias. Jawab dulu. Jangan menjadi penipu di sini. Hey. Saya bertanya, pernah tidak Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Bertemu Kristus di padang gurun. Pernah nggak dia mengaku? Mohon maaf Gurunda, saya turunkan, saya tidak izinkan Gurunda berdebat dengan pembohong dan pendusta. Mohon maaf ya, saya turunkan. Nanti kalau dia sudah mulai siwan, ya, sudah cuci muka, malunya sudah agak berkurang, dinaikkan lagi. Ya, lihatlah ini saudara-saudaraku Kristen yang masih bisa diwaraskan. Tengok, orang yang so intelektual, mau datang dari sudut pandang manapun, kalau kebohongan pasti akan terbongkar, penipuan pasti akan terbongkar. Sadarilah, kalian Kristen 2000 tahun lamanya itu mengikuti kemudian Kristus palsu. Silakan, mari kita buktikan. Satu wakil Kristen gugur,
dengan kebohongannya. Pernah tidak ada orang yang mengaku kepada murid Yesus bertemu dengan Yesus? Enggak pernah. Dibalik, pernah enggak Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Oh, pernah. Ditambahi waktu, dikasih waktu, apa kata dia? Tapi Paulus tidak pernah mengaku Kristus, padahal bukan itu soalannya. Ini kenapa pendeta takut, gentar, tidak mau berdebat dengan apologet Islam. Ini alasannya. Karena mereka akan terjebak sendiri. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Mereka ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka. Makar yang mereka buat akan membuat mereka jatuh terhadap makar itu sendiri. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknatullah ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sepanjang saya berdiskusi dengan saudara tadi, kurang lebih 1 jam, kurang lebih, dia mencerminkan, memberikan edukasi atau menunjukkan kalau dia sedang menipu dirinya. Coba saudara jujur, yang di bawah jujur, yang di YouTube jujur. Orang tadi mencerminkan cerminan penjelasan untuk menipu kita atau menipu dirinya sendiri? Menipu dirinya sendiri. Menipu Oke, diri Juma. sendiri. Oke, selamat malam. Betapa benar Al-Quran, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Ya, pasien selanjutnya. Jangan ngehujat, gua turunin lu ngehujat. Itu apa? Nggak perlu itu. Oke, Bang Juma, aku tadi mendengarkan tadi diskusi abang tadi sama kawan tadi, kawan siapa itu, ITG itu memang agak kurang kurang tegas dalam jawaban. Oke, tapi aku perlu juga sedikit ada pertanyaan sama Bang Juma. Nanti boleh Bang Juma tanya juga sama aku. Begini, yang bisa ku bedah, yang mungkin kawan-kawan Kristen juga yang nggak pahami tentang pemahaman Bang Juma dengan apologet tentang Yesus pra kematian dan Yesus pasca kematian. Jadi begini, yang bisa ku dalami ya, bisa nanti Bang Juma membenarkan atau tidak benarkan, bahwa menurut Bang Juma bahwasanya Yesus yang benar itu sebelum mati, sebelum disalibkan itu Yesus yang benar. Yesus anak Maria itu adalah Yesus yang benar itu sebelum naik ke kayu salib. Bahwasanya ketika naik ke kayu salib itu bukan Yesus anak Maria lagi, tetapi Yesus yang lain yang diserupakan. Stop dulu di situ. Kemudian setelah kematian, 3 hari setelah kematian Yesus ini, kita anggaplah dulu, ikutlah dulu aku dengan narasi Bang Juma, bahwa si Mr. X itu yang diserupakan ini ternyata bangkit dari kematian. Si Mr. X yang diserupakan ini bangkit dari kematiannya. Sudah, setelah si Mr. X yang diserupakan ini yang konon yang dianggap Yesus yang akhirnya jadi disalib itu bangkit dari kematian, menunjukkan diri ternyata dia kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Maria termasuklah ibu Yesus, dan juga kepada Thomas dan murid-murid lain. Yang berikutnya, Bang Juma juga harus mengklaim bahwa yang berbicara kepada Thomas pada saat Thomas menyembah dia dan berkata, "Engkau adalah Tuhan dan Allahku," yang berbicara dengan Thomas pada saat itu adalah si iblis menurut Bang Juma, ya kan? Dia itu yang berkata juga, yang menyampaikan amanat agung itu yang menuju Bukit Zaitun, yang berkata segala kuasa telah diberikan, segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku, dan ajarlah mereka, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang ngomong ini adalah iblis, iya kan Juma? Yes. Coba, benar Betul. begitu kan? Betul kan? Betul. Betul. Oke, jadi itu yang gak dipahami
oleh si ITG itu sebenarnya si Juma dan kawan-kawan ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yang bangkit dari kematian itu adalah iblis. Iblislah yang bangkit dari kematian. Iya kan Juma? Benar sekali. Betul. Jadi di sini kita salah paham, tidak duduk pada masalah sehingga kita ribut enggak pada konteksnya. Lalu? Jadi sekarang begini, Bang Juma, masuk kita pada persoalan dua Kristus. Tadi ada pertanyaan Bang Juma begini, apakah bisa kemungkinan terjadi dua Kristus? Kan begitu. Jadi Kristus ini sebenarnya dari bahasa Yunani Kristos yang artinya Mesias juga, yaitu yang diurapi. Oke. Yesus memang mengatakan nanti setelah di kemudian hari akan ada yang mengaku Mesias. Akan ada yang mengaku Mesias. Yang artinya bisa juga Mesias yang ini diartikan Kristus. Mesias palsu, benar akan ada Mesias palsu setelah kematiannya. Setelah dia terangkat ke surga akan ada Mesias palsu. Jangan panjang-panjang, Rel. Oi. Jangan panjang-panjang. Gantian. Sekarang oke, ku stop. Silakan Bang Juma tanya ke aku. Oke, baik. Menurut saudara, hukuman salib itu diperuntukkan untuk siapa? Hukuman salib itu diperuntukkan bagi orang yang bersalah. Bersalah dan dikutuk oleh Elohim. Betul? Sebentar, tunggu dulu Juma. Hukuman salib itu adalah hukuman yang diberikan pemerintah Roma kepada orang yang dia itu layaknya kepada orang Yahudi yang melakukan kesalahan, yang layak dia dihukum mati. Kalau menurut tradisi Yahudi, firman Tuhannya yang datang kepada mereka, salib itu untuk siapa? Salib itu kayaknya belum ada di perjanjian lama salib. Itu hukuman orang Roma. 21, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba dulu dibaca. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, lalu gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Boleh. Sebab benar. Orang yang dikutuk Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Benar. Oke, sekarang pertanyaan saya. Yesus anak Maria, benarkah dia dikutuk oleh Elohim? Tidak. Yang disalib ini orang yang dikutuk Elohim atau orang yang diberkati Elohim? Yang disalibkan itu adalah Yesus anak Maria. Apa alasannya? Karena Yesus memang dia sendiri berjalan menuju kayu salib itu. Jangan Anda bawa perspektif agama Kristen dulu, dudukkan salib ini dulu. Kesampingkan perspektif itu. Ini 6 SKS ini, 6 SKS. Salib itu adalah hukuman Elohim untuk pelaku dosa, sehingga Elohim mengutuk pelaku tersebut. Sabar. Ulangan 21, 22, 23 itu. Bentar. Salib Nah, itu. coba kalau Anda mengatakan salah, silakan Anda tunjukkan kepada saya. Salib adalah hukuman atau salib adalah hadiah kemuliaan bagi orang benar. Silakan. Di mana Anda bisa menunjukkan dalil itu? Silakan. Aku nggak mematahkan ulangan itu, tapi aku tanya aja dulu. Kalau kau mengatakan itu, yang menghukum Yesus itu Herodes atau Pilatus? Ini hukuman Tuhan. Terhadap yang disalib ini hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan. salib itu Juma, apakah hukuman bangsa Yahudi atau bangsa Romawi? Itu hukuman bagi orang Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 21, 22, 23.
Itu Ya, iya dong. hukuman itu hukuman yang diterapkan bangsa Yahudi atau hukuman yang diterapkan bangsa Romawi? Coba tanya Paulus, kenapa dia mengambil Galatia 3:13 larinya kepada Ulangan 21? Berarti Paulus sedang mendudukkan Yesus orang yang dihukum oleh Elohim, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21. Berarti Paulus sendiri sebagai orang Farisi, keturunan Benyamin, itu sangat benci kepada Yesus. Sampai Yesus didudukkan sebagai orang pesakitan yang dikutuk oleh Elohim demi untuk menyenangkan majikan Romawi. Orang-orang Yahudi tidak pernah mau dihadiahkan tumbal berupa manusia untuk dosa mereka. Kenapa? Mereka sudah diajarkan Imamat 1-2, kalau kau berdosa, ada domba, kambing, lembu, sapi untuk kau tebus, untuk kau gunakan, untuk kau sembeli, untuk nebus dosa-dosamu. Bukan manusia. Jadi hadiah yang Paulus berikan ini bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang-orang Roma. Makanya dia mengaku dalam Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Ulangan berapa Paulus, tadi Juma tentang Ulangan 21, 22, 23. Ulangan 21? Lanjut dulu narasinya. Ini karena kebencian Paulus terhadap Yesus. Orang Farisi yang sangat membenci kepada Yesus ini mencoba untuk membawa-bawa nama Yesus sebagai penebus dosa bagi orang Romawi, bukan untuk orang Yahudi. Dia jual itu. Makanya dia mengaku, aku diutus untuk non-Yahudi. Orang Yahudi tidak akan mau menerima korban tumbal manusia untuk dosa mereka. Karena itu nggak ada konsep di dalam agama mereka. Bergejibun nabi yang diutus kepada mereka, tak ada satupun nabi yang mengajarkan nembus dosa pakai darah manusia, apalagi Tuhan. Itu nggak ada. Maka pola ini hanya dijual oleh Paulus kepada Romawi, Yunani, Belanda, dan orang Indonesia. Satu hal yang perlu saudara pahami, ketika berbicara mengenai salib, salib ini adalah hukuman. Hukuman yang diberlakukan oleh Tuhan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21, 22, 23. Itu penjabarannya. Dan Paulus juga mengutip data itu. Sedangkan kalau berbicara mengenai kutuk dan kutuk, itu terurai di dalam Ulangan 27. Kita ambil poin-poinnya, yaitu nomor 15, nomor 25. Terkutuklah orang yang memakan suap. Kalau salib itu rencana Tuhan, maka Tuhan berencana menyalib pemakan suap. Itu kalau rencana Tuhan. Tapi kalau salib itu rencana iblis, iblis menginginkan orang benar yang disalibkan. Tapi pertanyaannya, akankah pencipta langit dan bumi yang mengutus orang yang dikasihinya membiarkan orang dikasihinya itu dianiaya, dibunuh, dizolimi oleh orang-orang kafir? Atau Tuhan akan menyelamatkan dia ketika dia terancam bahaya? Sehingga yang disalib bukan dia, tetapi si kutuk. Itu logikanya. Maka ketika yang disalib ini adalah si kutuk, maka yang disalib pelaku dosa. Maka wajar kalau dia bangkit keluar dari kubur. Kenapa? Karena dia bangkit bersama dengan iblis. Sebagai iblis, tentu menginginkan manusia untuk menjadi pengikutnya. Kalau Yesus, saya menggarisbawahi tadi, Matius 10, nomor 5, nomor 6. Berpesan kepada ke-12 muridnya, kalau dia mengajak mereka hanya untuk kepada orang-orang Yahudi saja. Itu garis bawahi. Kemudian yang datang kepada Yesus dalam Lukas 4, dalam Matius 4. Iblis datang mencoba Yesus. Apa kata iblis? Yesus, iblis, kata iblis, Yesus, segala kuasa dunia akan aku berikan kalau engkau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti iblis berkuasa juga memberikan kepada si kutuk yang mati, yang digantung di tiang salib. Berkuasa juga memberikan orang yang mati di dalam kubur. Sehingga ketika orang yang mati dalam kubur, dia sama seperti Yunus, keluar dari perut bumi dalam keadaan hidup.
dan yang ada di dalam dirinya sudah bukan lagi dirinya melainkan iblis. Aku berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki, sehingga oknum yang keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di surga. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah menerima kuasa dari langit dan di bumi? Tidak. Ketika Yesus diserahkan kuasa itu, Yesus menolak. Lalu siapa oknum ini? Dia adalah oknum yang digantung terkutuk oleh Elohim. Silakan Anda renungkan. Oke, aku mengambil narasimu tadi Juma yang mengatakan bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah iblis, benar kan? Orang yang kerasukan iblis. Orang yang kerasukan iblis. Yang aku ingin juga kita saling menjawab dengan tegas dan pengakuan bahwa aku mau tanya sama kau Juma, apakah menurut pendapatmu bahwa orang yang kau bilang diserupakan itu bangun dari kuburnya, benarkah itu? Yes. Bangun dari kuburnya. Ku tanya lagi kau, siapa yang membangunkan dia? Iblis. Iblis yang membangunkan orang yang diserupakan ini kan? Oke. Iya. Iblis yang membangunkan dia. Berarti aku tanya sama kau, apakah iblis bisa membangunkan orang mati? Saya jawab. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 khotbah Petrus, orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu. Cuma sebentar, pelan-pelan. Kisah Rasul 2 ayat berapa? Nomor 29, 30, 31, 32, 33, 34 sampai nomor 40. Itu satu perikop. Kisah Rasul 2. Pelan-pelan aja kita. Kisah Yes. Rasul 2 ayat 31. Ya, 31, 32 dan seterusnya. 31, 32. Oke, kita harus saling membuktikan. Kau harus Ya. membuktikan bahwa ada iblis bisa membangkitkan orang dari kematiannya. Silakan. 31. Oke, ini kubaca ayat 31 ya. Yes. Kisah Rasul 2 ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Oke. Yes. Ketika ia mengatakan bahwa dia, huruf besar ini D ini, tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Apa yang terangkanlah apa yang tentang ayat ini, sepemahamanmu. Ya. Yesus dinubuatkan oleh Daud. Dia adalah orang yang kemudian tidak ditinggalkan di alam kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Baca nomor 33-nya. Tangan kanan Elohim mengangkatnya kemudian. Oke. Baca nomor 36. Sebentar. Nanti kau lanjut lagi pun. Tadi narasimu mengatakan Daud menubuatkan bahwa Yesus tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati. Benar nggak? Yes. Berarti Yesus tidak akan ditinggalkan ke dunia orang mati. Bahwa Yesus mati, mengalami kematian. Tidak mati, dia tidak dikubur. Tidak dikubur. Ya. Sebentar, tubuhnya Yesus tidak mengalami kematian. Daud juga, kau bilang tadi, menubuatkan tubuh Yesus tidak mengalami kebinasaan. Benar begitu? Yes, betul. Betul. Jadi di mana pembuktianmu bahwa iblis membangkitkan orang mati? Kapan dan siapa orang yang dibangkitkan oleh iblis? Nomor 36-nya. Yesus sudah diangkat di data 21, 31, 32, 33, Yesusnya sudah diangkat. Tapi terlanjur ada penyaliban. Apa kata Petrus? Maka Tuhan menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuh. Ini setara dengan yang disampaikan Al-Quran. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai junjungan, sebagai tuan
bagi orang-orang yang tidak beriman. Oke. Coba Anda lihat. Silakan. Iblis yang dibangkitkan oleh, kau bilang tadi, Yesus palsu yang dibangkitkan oleh iblis, ini pendapatmu ya, Yesus palsu yang dibangkitkan oleh iblis itu makan ikan goreng, benar? Betul sekali. Betul. Jadi Yesus itu sebelum naik terangkat ke surga selama 40 hari itu adalah iblis. Ya. Ya. Dari mana Bahkan sampai di tahun 100 yang datang di Pulau Patmos itu juga iblis. Adalah iblis. Yes, yang mengaku Alfa dan Omega itu iblis. Yang mengaku Akulah Alfa dan Yesus Omega Kristus, sang iblis. bintang timur, bintang gilang gemilang, itu iblis. Bukan Ana Maria. Oh. Ya. Maka sebentar, dapat kusimpulkan bahwa tulisan Lukas tentang kisah para rasul adalah dusta, benar? Itu kisah yang diceritakan oleh wartawan Lukas. Begini cuma. Yang dituliskan oleh Lukas itu, Hai Theophilus dan seterusnya mengenai kisah para rasul, kisah Petrus, kisah Saulus bertobat itu adalah bohong. Saya katakan itu kisah. Saya tidak katakan itu bohong. Kisah peristiwa yang terjadi yang dituliskan oleh wartawan. Kalau wartawannya ini pembohong, berarti beritanya bohong. Kalau wartawannya ini jujur, berarti beritanya jujur. Yang kita konsumsi sekarang ini adalah berita, kisah, peristiwa. Oke, maksudku begini. Nah, gitu. Si Lukas ini menuliskan kitab kisah para rasul ini bercerita tentang perjalanan rasul-rasul, peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa pembunuhan Stefanus yang melihat Yesus, melihat anak Allah, langit terbuka dan anak Allah duduk di atas tahtanya. Kisah tentang si Saulus bertemu Yesus ketika perjalanan ke Tarsus. Jadi semua ini, ayat ini menceritakan tentang Yesus. Yesus yang dimaksudkan oleh si Lukas ini bagimu Juma itu adalah iblis, iya kan? Iya. Betul. Berarti kitab kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas adalah menceritakan iblis jadi-jadian yang mengaku sebagai Yesus. Oke, yang kedua, semuanya juga begitu. Mulai kisah para rasul, Roma, Korintus, Galatia adalah dusta yang dilakukan oleh Paulus dan oleh Petrus, Yakobus yang bernarasi bahwa Yesus adalah Tuhan di situ, yang sebenarnya menurutmu dan apologet dan para kaum Islam, Yesus setelah kebangkitan itu sebenarnya adalah iblis, benar kan? Yes. Betul, maka debat ini nggak berguna. Selamat malam lah Juma, capek kita bertengkar karena memang udah salah paham kita dari awal. Oke lah. Kasihan ente ini. Izinkan saya berbicara agar Anda paham. Penulis Bible itu adalah seorang wartawan. Tugas Anda menilai ceritanya. Seperti ketika saya punya teman bernama Irwandi. Dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang peneliti peristiwa. Dia adalah seorang wartawan. Menuliskan satu kejadian, dia ada di TKP. Maka catatan-catatannya adalah karya ilmiah yang harus kita hargai. Tapi sepalit apapun ceritanya, sesahih apapun narasinya, itu tidak sampai pada level firman Tuhan. Kita harus menghargai. Ini karya, ini catatan, ini tulisan. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap catatan-catatan ini? Uraikan dengan apa yang tertuang di dalamnya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Wajib. Kalau itu Anda imani sebagai sabda Yesus, maka wajib nubuat, ramalan, peristiwa itu berlaku. Maka harus ada penyesat yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama yang mengaku sebagai Kristus. Wow, apakah cerita itu ada? Ada. Pada zaman apa dan pada saat gimana? Pada saat Paulus menuju ke Damsyik,
ada tokoh yang datang kepadanya mengaku Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, pada saat murid Yesus masih hidup di bumi, ada tokoh yang datang mengabarkan dia pernah bertemu dengan gurunya di padang gurun. Terpenuhi. Siapa yang datang kepada mereka? Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus? Yesus. Apa yang Anda ragukan? Kalau Anda menggunakan akal, perkara ini udah selesai. Makanya Anda, oh sudah, kita nggak usah berdiskusi. Memang betul. Karena uraian-uraian itu sudah menjabarkan isinya sendiri, bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesus tergenapi. Dan orang banyak yang disesatkan Kristus yang datang kepada Paulus itu namanya aliteng alias Kristen. Cobalah Anda mendewasakan diri. Coba, matangkan diri Anda dalam beragama. Jangan doktrin, jangan dogma. Kalau hanya dogma doktrin pasti akan menolak isi Bible. Tapi kalau Anda menggunakan data, logika, akal sehat, intelijensi yang Anda punya, logika, kemampuan berpikir, kerangka yang ada dalam otak Anda, dari A, B, C, dan Z dan seterusnya, hijau, kuning dan seterusnya, benar baik tidaknya, Anda pakai itu semua untuk menganalisa apa yang muncul dalam Bible, akan menghantarkan Anda kepada syahadatain. Sederhana saudara, hanya karena saudara terlanjur Kristen. Dari kecil dicocokin oleh apa? Doktrin dogma. Mama, itu foto siapa, Ma? Itu foto Tuhan kita, sayang. Mama, itu patung siapa? Itu patung mama Tuhan kita. Lalu yang digendongnya, itu Tuhan kita. Anda kemudian menapaki hidup Anda detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dengan doktrin dan dogma yang sudah mendarah daging. Berhadapan dengan para apologet Islam, kalang kabut. Kenapa? Dasar pijakan kepercayaan Anda bukan proses berpikir. Anda hanya doktrin, Anda hanya dogma. Yang Anda suka ke gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget sama mama, Natalan dan seterusnya. Itu yang Anda suka. Tapi ketika Anda menelaah Bible, ternyata yang ada hanya kehampaan. Yang ada hanya keputusasaan. Yang ada hanya kekecewaan. Yang ada hanya apa? Merintih, kesakitan, pedih. Ketika mengetahui bahwa ternyata Bible sendiri menolak ketuhanan Yesus. Dan Bible sendiri menyatakan bahwa Kristen ini akan diusir oleh Yesus yang asli, sebab mereka menjadi Kristen karena mengikuti Yesus yang palsu. Selesai bukan? Sederhana bukan? Adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Ketika Anda mengatakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka tak ada yang mustahil Tuhan menjadikan mayat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran saya mengatakan itu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Aku Tuhan menjadikan iblis itu menjadi Tuhan, sembahan, junjungan bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu tidak ada masalah dengan Tuhan. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menjadikan itu suatu kenyataan. Al-Quran mengatakan farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Innahum takhazus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka orang-orang kafir menjadikan iblis sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka sebenarnya digiring oleh iblis masuk ke dalam api neraka jahanam. Maka yang Anda harus lakukan hari ini apa? Mendengarkan, menyimak. Toh yang saya jelaskan tentang Yesus dan rujukan saya bukan Al-Quran. Toh yang saya jelaskan tentang Bible dan rujukan saya bukan Al-Quran. Toh yang saya jelaskan adalah sembahan saudara dan rujukan saya bukan Al-Quran. Saya menjelaskan Yesus, Kristus palsu, kelahirannya, misi kedatangannya, misi pengajarannya, kurikulum kisi-kisi apa penyampaiannya kepada muridnya. Dan yang saya jadikan sebagai referensi adalah Bible. Tugas Anda duduk, dengarkan, renungkan, lihat, seleksi. Perhatikan, koreksi yang salah. Iakan yang benar, tolak yang salah. Jangan Anda menolak yang benar dan menerima yang salah. Karena Islam datang memanusiakan manusia. Islam datang mengembalikan kodrat kemanusiaan saudara. Ingat, Islam hanya datang untuk memberi peringatan. Selebihnya,
Anda mau nerima, silakan. Anda mau menolaknya pun silakan. Saya kira begitu, saudara-saudara. Makasih. Ya, saya rasa tadi Gurunda sama si Darel itu bukan debat tapi lagi sidang.